Hai, apa kabar untuk kalian semua? Seperti biasa, mari kita bahas series Harus Kawin untuk episode 5. Di trailer, kita dibuat penasaran dengan pertengkaran hebat Yuki dan juga Michael. Sebenarnya apa yang terjadi? Mari kita bahas di episode 5A ini. Natasha datang untuk menemui Michael. Karena Michael nggak mau menemui Natasha, dia pun meminta Yuki untuk menemuinya. Di sini Yuki pun bilang kepada Natasha kalau Michael lagi nggak bisa ditemui. Dan Natasha pun bilang kalau Natasha dan Michael hampir melakukan sesuatu, namun tiba-tiba Michael langsung panik dan kabur. Dan Natasha ingin tahu kenapa alasannya. Dengan santainya, Yuki pun bilang kalau Michael itu gay. Itulah alasan mengapa Michael dan Yuki bertengkar hebat, karena Michael gak terima kenapa Yuki harus bilang kepada Natasha siapa dia sebenarnya, karena Michael belum siap untuk mengaku. Namun di sini Yuki mengingatkan Michael untuk siapapun nantinya cewek yang akan dekat dengan Michael tahu akan siapa Michael yang sebenarnya, karena semua harus dimulai dengan kejujuran. Namun Michael masih belum bisa menerimanya. Yuki terlalu ikut campur dalam hidupnya dan Michael mengancam Yuki akan bilang kepada ibu Yuki kalau Yuki tak ada niat untuk mencari jodoh selama di Pulau Kelinci ini. Yuki pun tak mau kalah, balik mengancam Michael akan bilang juga kepada ibunya Michael akan siapa Michael sebenarnya, dan bahkan uangnya selalu habis untuk membiayai pacar cowoknya. Yuki dan Michael pun saling terbawa emosi. Teman-teman mereka hanya bisa melihat pertengkaran itu. Michael pun meninggalkan Yuki, disusul oleh Max, Cindy, dan juga Brandon untuk menenangkan Michael. Yuki tahu dia mungkin salah, tapi Yuki juga tidak menyesalinya. Dia hanya ingin yang terbaik untuk sahabatnya itu. Di sini Cindy pun membacakan cerita untuk Michael dan Michael pun tidur di pangkuan Cindy. Namun tiba-tiba Michael kembali merasakan perasaan yang aneh saat memegang Cindy, dan Cindy pun bertanya kenapa. Dan kenapa 2 hari ini Michael selalu meninggalkannya saat dia sudah tidur. Dan Cindy pun meminta untuk malam ini Michael tetap tidur bersamanya. Saat Cindy memejamkan matanya, Michael benar-benar tak bisa menahan sesuatu yang terjadi padanya. Di saat kegelisahannya, Yuki tiba-tiba datang dan meminta maaf kepada Michael atas pertengkaran mereka tadi. Dan Yuki pun ingin tidur bersama mereka, dan itu buat Michael sangat lega. Di pagi harinya, seperti biasa, Pauline dan Rose datang untuk menyiapkan sarapan untuk Max. Dan Yuki terlihat sangat bete. Dia pun bilang akan mundur jadi calon istri ketiga Max karena Yuki lebih senang menjadi musuhnya Max, dan itu buat Pauline dan Rose sedih. Di sini Max kembali menggoda Yuki dan Yuki pun kembali dibuatnya baper. Namun itu tak berlangsung lama. Yuki pun meminta kepada Max untuk jangan mengganggunya dengan berbagi tempat dengannya, dan silakan Max dengan calon-calon istrinya di dalam. Max pun bilang kalau Yuki nggak suka ada 2 pacarnya. Max pun bisa meminta mereka untuk pulang, namun Yuki langsung pergi meninggalkan Max. Di tempat lain, ayah Max datang ke rumah ibu Yuki dengan membawa bunga mawar yang cantik. Ayah dan anak sama-sama saling menggoda ibu dan anak itu. Di sini ibu Yuki bilang kalau dia tidak nyaman dekat dengan laki-laki dengan banyak istri. Dan ayah Max bilang dia juga tahu, tapi dia juga nggak bisa bohong saat pendekatan dengan seseorang. Dengan sekakmat ibu Yuki bilang kalau dia tidak tertarik menjadi istri keempat. Benar-benar gila, apa jadinya coba nanti Max mengajar Yuki dan ayahnya mengajar ibu Yuki. Natasha kembali datang. Kali ini dia ingin menemui Max, dan Yuki pun bilang kalau Max lagi pacaran sama pacar 1 dan 2-nya. Dan ternyata tujuan Natasha datang untuk daftar jadi calon istri ketiga Max, dan Yuki pun tak ingin Natasha di sana gabung dengan mereka. Namun Max malah mengizinkannya. Dan Natasha pun disambut hangat Pauline dan juga Rose sebagai calon istri ketiga Max, dan itu buat Yuki semakin stres dengan pemandangan gila yang dilihatnya. Max pun dengan cueknya bilang kalau dia tidak tahu apa-apa karena Natasha yang datang padanya sendiri, dan Yuki pun tak suka itu. Max seperti predator yang dengan gampang menerima cewek manapun, dan Yuki pun bertanya apa Max tak punya tipe perempuan yang benar-benar dia suka. Max pun bilang ada, perempuannya bernama Yuki. Yuki pun langsung diam tanpa kata. Max juga bilang dia juga akan stop buka pendaftaran calon istri kalau Yuki mau nikah sama dia, dan hanya Yuki seorang.
Kata-kata Max itu benar-benar buat Yuki bengong tak percaya, dan Max pun meninggalkan Yuki gabung bersama ketiga calon istrinya untuk bersenang-senang. Sementara Yuki masih bengong diam tak percaya. Michael masih akan membantu Brandon untuk dekat dengan Valerie dengan tetap mendekati Ron, dan Yuki pun semakin dibuat stres oleh Max dan ketiga pacarnya itu. Yuki pun bertemu dengan seorang cewek bule berniat untuk mengenalkannya kepada Max sebagai calon istri keempat Max. Yuki pun meminta Max untuk datang menemuinya, dan itu buat Max senang. Yuki memintanya untuk datang. Namun saat Max datang, Yuki mengenalkan Lania, cewek bule itu kepadanya. Max pun semakin dibuat heran saat Lania ingin menjadi calon istrinya yang keempat dan bertanya kepada Yuki kenapa Yuki baik hati sekali mencarikan calon istri keempat untuknya. Dan Yuki pun bilang karena dia sudah bosan lihat Pauline dan juga Rose warawiri di depannya, dan membiarkan Natasha gabung adalah hal yang sangat lucu mengingat dia pernah dekatin Michael. Jadi karena Yuki sahabat Michael, dia carikan pengganti Natasha untuk Max. Max pun dengan terpaksa menerima Lania walaupun itu mendadak, apalagi Yuki nggak mau mencegahnya. Dan Yuki pun lebih suka Max pergi dan tak melihat Max dengan selit-selitnya, dan itu sangat mengganggu. Mendengar itu, Max pun lalu pergi dengan Lania dan Yuki pun tersenyum bahagia. Lania pun mengajak Max ke kamarnya dan menggoda Max. Di pagi harinya, Max pun pulang dengan telanjang dada sambil teriak memanggil Yuki, dan episode 5A pun berakhir di sana.